Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seseorang mempunyai umur tertentu, ada yang umur singkat, pendek, tidak berumur panjang, ada yang berumur panjang sampai puluhan tahun seperti orang tua Bapak Ibu yang saat ini meninggal dalam usia 97 tahun ya, biasanya 96 ya, 1 tahun lagi karena di dalam kandungan kadang-kadang juga dihitung juga ya. Itu tidak kebetulan, karena menurut ajaran Sang Buddha di dunia ini apapun yang kita terima, yang kita nikmati itu bukan berasal dari kebetulan, ada sebab dan akibat yang mendahului, sebab-sebab yang baik, sebab-sebab positif yang mendahului. Kenapa ada seseorang yang berumur pendek saja tidak sampai puluhan sudah meninggal, bahkan belum lahir pun dalam kandungan pun juga ada yang sudah meninggal. Ada yang meninggal usia remaja, ada yang tua ya sampai 90 lebih. Ini bukanlah kebetulan, namun akibat dari perbuatan-perbuatan, tanaman-tanaman kebaikan-kebaikan, alusila atau moralitas yang pernah dijalankan, yang pernah dipraktekkan dalam banyak kelahiran-kelahiran yang lalu maupun saat ini. Orang yang mempunyai usia panjang menurut ajaran Sang Buddha disebabkan yang pertama, orang yang selalu menghargai kehidupan, tidak membunuh, tidak pernah mencuri, ya, tidak pernah membunuh, tidak pernah menyakiti makhluk-makhluk lain, tidak pernah mengurangi nyawa makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk lain itu bisa hewan dan binatang maupun bisa manusia sendiri. Karena tidak pernah mengurangi usia orang lain, makhluk lain, sebagai akibat positifnya dia menikmati usia yang panjang. Maka di kalangan umat Buddha juga, agar seorang mempunyai usia yang panjang, di wihara-wihara ada acara fangsen, menghargai kehidupan melepas satwa. Kalau biasanya kita melihat hewan dan binatang itu berpikir untuk menikmati, kalau umat Buddha berpikir untuk melepas, lebih-lebih mereka dalam keadaan yang menderita, wajib untuk melepaskannya, menghargai kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mempunyai usia panjang karena orang selalu menghargai orang yang usia yang lebih tua. Dia menghormati di mana-mana, hormat dengan orang-orang, dengan saudara-saudara, famili yang usia lebih panjang. Dia tidak kurang ajar, dia menghargai orang-orang senior-seniornya. Itu sebagai akibat positifnya, dia pun akan menikmati usia yang panjang atau panjang umur. Kemudian yang ketiga, orang yang suka berdana atau menyumbangkan makanan kepada orang lain, karena dia akan memelihara kehidupan orang lain, menambah panjang kesehatan seseorang. Orang yang suka berdana obat-obatan itu juga bisa mengakibatkan kita bisa mempunyai umur yang panjang ya. Itu ada lagi sebuah teori yang pernah saya dengar di tempat lain. Orang yang berusia panjang adalah orang yang suka membesuk orang-orang yang sakit, sering membesuk karena memberi harapan-harapan di saat orang sakit, ya sembuh ya, sabar ya, memberi harapan-harapan untuk mempunyai usia yang panjang ya. Itu Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, mempunyai orang tua yang usia panjang sungguh sangat bahagia, karena dengan puas bisa menunggui anak-anak, bisa menunggui cucu. Namun saya yakin sekalipun sudah usia 90 tahun, di atas usia rata-rata manusia, di saat ditinggal kematian pun akan mengalami kesedihan, akan mengalami penderitaan, karena kita sudah bertemu sekian puluh tahun. Tidak gampang kita melupakan dan melepaskan begitu saja orang yang sudah berkumpul setiap hari puluhan tahun untuk merelakannya ya, tidak gampang. Mudah saja di saat kita melayat, kita menasihati teman, sabar ya,
ikhlas ya, gampang ketika memberi nasihat orang lain. Namun ketika yang meninggal itu kerabat kita sendiri, anggota keluarga sendiri, kita tidak langsung bisa menerimanya karena sudah terlanjur ada kemelekatan dengan beliau. Pesan Sang Buddha di dalam salah satu kitab sucinya mengatakan, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena yang mati tidak pernah hidup kembali. Diratapi, ditangisi dengan cara apapun juga tidak pernah akan hidup kembali. Justru yang hidup, yang segar ini kalau meratapi terus ya, justru juga akan mengikuti kematian karena tidak bisa menjaga kesehatan. Salah satu hal yang sangat perlu agar keluarga tidak selalu sedih ditinggal kematian adalah segera bisa menerima hukum kesunyataan, hukum kematian ini yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali keluarga kita sendiri. Jalan yang terbaik untuk membantu perjalanan beliau telah kita lakukan, membaca sutra, membaca kitab suci ini sebagai bentuk kepedulian kepada beliau. Ibarat seseorang mau melakukan satu perjalanan, kita memberikan bekal yang terbaik bagi beliau, yaitu doa-doa. Yakinlah Buddha Amitabha akan mendengar doa dan harapan kita semua untuk segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Sadu, sadu, sadu.